disinilah pemerintah seharusnya mengajak kerjasama sekolah swasta gitu kan. Sekolah swasta kan banyak, swasta itu bukan hanya sekolah yang mahal seperti madrasah pun bisa kan, atau sekolah-sekolah yang lain. Inilah fungsi pemerintah. Pendapat saya mengenai fakta yang ada ya. Untuk ini kan kita berbicara mengenai di Kabupaten Tangerang. Faktanya yang ada bahwa ada 24.000 anak SD dan SMP yang tidak tertampung untuk tahun ajaran 2023 sampai 2024. Pendapat saya prihatin karena banyak, jumlah 24.000 itu banyak, itu mungkin yang terdata. Mungkin juga ada yang tidak terdata ya untuk yang di pelosok-pelosok. Berarti dalam arti bisa lagi jumlahnya lebih besar daripada 24.000 ini. Lalu kita merujuk kepada Undang-Undang Dasar kita 45 ya, terutama pasal 31 ayat 1 dan ayat 2, di mana dalam undang-undang itu setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Lalu di pasal 2-nya setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Ini suatu kondisi yang cukup memprihatinkan. Jadi saya memikirkan ini gitu kan, dengan adanya undang-undang yang harusnya anak-anak ini bisa sekolah, mengikuti pendidikan dasar, ternyata tidak bisa dengan alasan ya mungkin pemerintah belum bisa menyediakan sekolah-sekolah negeri untuk menampung siswa yang ada. Dan kalau kita lihat lagi di undang-undang, di pasal 1 adalah hak setiap warga negara. Lalu di pasal 2 wajib warga negara itu mengikuti pendidikan dasar ya. Ketika dia tidak sekolah berarti hak dia terabaikan dan kewajiban dia juga tidak bisa terpenuhi, ya kan? Lalu di situ dalam pasal 2 juga berbunyi pemerintah wajib membiayainya, ya kan? Tapi kenyataannya kan ketersediaan sekolah negeri itu belum memadai sehingga terjadilah kenyataan seperti ini. Ada 24.000 anak usia sekolah SD dan SMP yang tidak bisa sekolah untuk tahun ajaran 2023 sampai 2024. Ya, balik lagi nih, kalau mengikuti undang-undangnya pemerintah itu berarti wajib gitu kan ya, wajib menyediakan fasilitas sehingga anak-anak bisa sekolah. Lalu memang kondisi yang sekarang sekolah negeri yang didirikan oleh pemerintah belum bisa menampung. Nah ini pemerintah harus mencari solusinya untuk bisa mendirikan dalam waktu singkat gedung sekolah. Itu nggak mudah, untuk membangun aja kita perlu waktu mungkin 8 bulan. Setelah bangunan jadi belum sarana dan prasarana yang lain ya kan, alat-alat laboratorium, belum tenaga pengajar. Itu semua bukan hal yang bisa langsung selesai dalam waktu seminggu 2 minggu gitu kan ya. Jadi disinilah maksud saya terjadi suatu yang lain, bahwa kita dengar juga di sekolah-sekolah swasta ternyata mereka masih ada kursi-kursi yang bisa menampung siswa-siswa, tapi yang terjadi itu karena sekolah swasta mereka membiayai sekolahnya sendiri dan biasanya jadi uang sekolahnya pasti lebih mahal daripada sekolah negeri karena mereka harus membiayai sendiri. Jadi yang masalahnya kan sebenarnya kursi di swasta ada, tapi siswa yang tidak mampu tidak bisa sekolah di swasta yang terjadi karena kan biayanya besar. Nah, ini saya baru berpikir ya, sebaiknya apakah pemerintah itu harus bekerja sama dengan swasta gitu kan ya, untuk mencari solusi agar 24.000 anak ini bisa tertampung, bisa bersekolah gitu kan. Dan mungkin swasta juga harus diajak bicara ya sama pemerintah. Dan saya pikir juga pemerintah haruslah membuka hubungan dengan swasta, mungkin encourage mereka, bukan hanya memikirkan sekolahnya sendiri. Mulailah coba untuk terbeban memikirkan situasi yang terjadi di Indonesia dalam dunia pendidikan ini gitu kan. Bagaimana ini ada banyak anak yang tidak bisa bersekolah untuk usia-usia sekolah dasar, di mana kalau kita boleh tahu wajib belajar itu kan sebenarnya sekarang sudah sampai SMA ya, sudah sampai 12 tahun gitu kan. Pemerintah harus mengajak swasta untuk ikut serta dalam pendidikan di Indonesia.
itu kembali lagi ya. Jadi di sini peran aktif pemerintah nih. Ketika pemerintah sendiri belum mampu untuk bisa menyediakan sekolah negeri sehingga semua anak bisa bersekolah gitu kan, belum mampu. Jadi saya pikir disinilah pemerintah seharusnya mengajak kerjasama sekolah swasta gitu kan. Sekolah swasta kan banyak. Swasta itu bukan hanya sekolah yang mahal seperti madrasah pun bisa kan, atau sekolah-sekolah yang lain. Inilah fungsi pemerintah menurut saya untuk mengajak sekolah swasta berpartisipasi gitu kan. Lalu bisa juga pemerintah mengajak perusahaan-perusahaan sekitar. Kan di perusahaan-perusahaan itu ada dana CSR yang memang bisa digunakan. Lalu mungkin memaksimalkan dana BOS dari pemerintah untuk sekolah-sekolah swasta. Misalnya kalau sekolah swasta itu sudah bisa memenuhi, dia punya sarana dan prasarana ini, tapi kan dana BOS yang disalurkan pemerintah mungkin bisa dialihkan untuk membayar uang sekolah anak-anak yang tidak mampu dan yang tidak tertampung di negeri, dialihkan untuk bisa dibayarkan kepada sekolah swasta. Ini baru pemikiran saya aja. Mungkin banyak hal lain yang bisa dipikirkan gitu kan ya untuk mencari solusi ini. Salah satu pikiran saya ya pernah mengusulkan karena melihat BPJS itu kan pemerintah mengajak pihak swasta gitu, untuk juga mau menerima pasien BPJS karena ya seperti itu, rumah sakit pemerintah belum bisa menampung semua pasien yang ada. Jadi pemerintah mengajak kerjasama pihak swasta. Nah, ada kemungkinan juga itu bisa dilakukan di dunia pendidikan gitu. Pemerintah mengajak sekolah swasta gitu kan, dengan adanya kursi kosong di sekolah swasta, lalu pemerintah bisa membawa anak didik yang tidak tertampung ini di sekolah swasta, tapi pemerintah yang membiayai. Mungkin pemerintah perlu negosiasi ya dengan swasta bagaimana cara menyelesaikan ini. Mungkin siswa-siswa yang dititipkan di sekolah swasta yang tidak mampu ini mungkin diberi keringanan biaya gitu kan, sesuai dengan kemampuan pemerintah membiayai mereka. Ya ini balik lagi juga sekolah swasta ya, saya bilang tadi mesti terbeban untuk di dunia pendidikan di Indonesia. Harus punya beban, harus mau istilahnya subsidi silang lah ya, untuk memikirkan bagaimana anak-anak yang usia sekolah ini yang tidak sekolah. Saya pikir yaitu kembali lagi pemerintah harus bisa mengajak sekolah swasta ini untuk kerjasama. Itu kan pemerintah bisa dalam berbagai hal karena pemerintah pun punya otoritas untuk sekolah swasta ini, di mana sekolah swasta ini juga pun bisa diajak kerja sama dengan pemerintah. Jadi saya pikir swasta kalau diberi suatu pemikiran gitu ya, suatu diajak untuk berdiskusi lah gitu kan. Mereka juga kan punya hati pasti kan, apalagi mereka bergerak di bidang pendidikan. Ini kan suatu bidang yang pelayanan sebenarnya kan. Menurut saya ya, sekolah swasta ini mau gitu diajak kerjasama untuk sama-sama memikirkan solusi untuk anak-anak yang tidak sekolah ini. Di sini ya balik lagi peran pemerintah nih, gitu kan, peran pemerintah mau mengajak sekolah swasta ini untuk bisa ikut dalam memikirkan dunia pendidikan di Indonesia. Lalu mengenai mekanismenya, caranya, ya mungkin itu semua mesti didiskusikan lagi antara pemerintah dengan sekolah swasta, ide-ide yang ada, pemikiran yang ada, dan sebenarnya kan banyak ya, ada dana BOS dari pemerintah yang mungkin belum bisa terserap secara 100% di sekolah swasta. Nah, itu kan bisa dicarikan solusinya. Lalu banyak juga kan beasiswa dari perusahaan-perusahaan atau dari universitas-universitas atau dari sekolah-sekolah yang ada gitu kan. Inilah peran pemerintah menurut saya di sini gitu. Bagaimana sih pemerintah ini bisa mengajak kerjasama si sekolah swasta supaya ikut andil lah dalam pendidikan di Indonesia. KIP adalah Kartu Indonesia Pintar, itu pun juga program dari pemerintah yang saya lihat semakin hari semakin diperbaiki sistemnya oleh pemerintah gitu kan. Nah, memang saya berharap ditinjau terus oleh pemerintah supaya KIP ini
benar-benar bisa tepat guna, tepat sasaran. Karena yang terjadi sekarang adalah ketika pemerintah memberikan uang tunai, waktu itu pernah dicoba dalam bentuk diberikan uang tunai kepada siswa-siswa, ternyata dana ini digunakan bukan untuk pendidikan, malah dialihkan untuk hal-hal yang lain ya, kebutuhan-kebutuhan yang di luar dunia pendidikan. Nah, terus pemerintah mulai memperbaiki sistemnya lagi, lalu dengan adanya KIP yang baru yang sekarang sesuai dengan nama anak. Atau mungkin pemerintah memikirkan cara lain, apa bisa dipakai sistem seperti BPJS, di mana biaya untuk rumah sakit swasta itu langsung mengajukan permohonan pembayaran kepada pemerintah dan pemerintah langsung membayar kepada pihak swasta sehingga tidak terjadi penyalahgunaan dana. Ya kan? Pemerintah mesti memikirkan sebaiknya mungkin untuk KIP bisa digunakan seperti itu. Jadi pemerintah dengan dana KIP itu dia langsung membayarnya kepada pihak swasta ya. Jadi pihak swasta yang mengajukan permohonan pembayaran kepada pihak pemerintah sehingga tidak ada transfer dana kepada anak lalu dana itu disalahgunakan yang tadinya akhirnya untuk membayar uang sekolah, yang tadinya akhirnya untuk membayar uang buku atau uang lain-lain kegiatan, ternyata itu dialihkan karena ternyata tiba-tiba ada kebutuhan lain yang menurut mereka mungkin mendesak, akhirnya digunakan lawang itu. Jadi mungkin pemerintah mesti memikirkan seperti sistem BPJS itu menurut saya baik juga gitu ya, untuk terus memperbaiki masalah BOS juga, bagaimana sebaiknya BOS disalurkan itu supaya tetap tepat guna, tepat sasaran, lalu KIP juga mungkin terus sistem itu perlu diperbaiki sehingga tepat guna dan tepat sasaran gitu. Ya, pesan saya kembali untuk anak-anak, apapun kondisi anak-anak sekarang, anak-anak harus menerima kondisi yang ada gitu kan. Jangan putus asa, jangan menyerah. Kesempatan itu seperti saya bilang, kesempatan itu selalu ada, harapan itu ada. Yang penting adalah kita harus mau berjuang, mau bekerja, mau mencari info, mau mencari tahu untuk bisa mengatasi solusi yang ada gitu kan. Mungkin untuk 1 tahun ini anak-anak harus bersekolah di swasta gitu ya sudah, terima keadaan ini sambil kita memikirkan solusinya. Lalu jangan putus asa, lalu jadi jangan malas-malasan, tetap harus sekolah yang rajin, giat gitu kan, supaya nilainya baik. Dengan nilai yang baik, prestasi yang baik, itu kemungkinan Anda lebih besar, lebih luas ya kan. Jadi jangan putus asa lalu malah patah semangat gitu. Jangan, menurut saya ya tetap semangat, tetap berjuang, tetap harus berprestasi. Karena masa depan Anda ada di tangan Anda sendiri, bukan ada di tangan pemerintah, bukan ada di tangan orang tua, atau bukan ada di tangan guru gitu kan. Jadi tetaplah terima kondisi Anda sekarang ini, tetaplah belajar yang baik, semangat, berjuang, sehingga Anda berprestasi. Dengan Anda berprestasi, kesempatan itu lebih terbuka luas. Itu aja pesan saya buat anak-anak.